Halo, sekarang aku akan tunjukkan cara menggunakan program koperasi. Caranya begini, ya. Pada dasarnya program ini terdapat dua akses. Satu untuk akses untuk anggota dan satu lagi adalah akses untuk admin. Oke, mari kita coba buka akses untuk anggota. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka dulu website koperasi dengan menggunakan alamat berikut ini. Oke, ada dua cara. Satu yaitu akses dari network kantor dan akses dari luar network kantor. Nah, kalau misalnya yang dari dalam kantor, kita bisa menggunakan alamat ini, app.jusenco.co.id di port 8282 koperasi atau langsung ke IP address-nya, yaitu 192.168.10.36 di port 8282 koperasi. Nah, kemudian kalau kita lagi di luar kantor atau di rumah, ya, kita juga masih bisa akses. Caranya adalah tinggal menggunakan alamat address ini nih, jusenco.co.id 8282 koperasi. Jadi bedanya adalah satu pakai app, kalau di luar dari network kantor, kita menggunakan Jusenco aja. Jadi app-nya nggak usah dipakai. Oke, sampai sini bisa? Ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya saya akses dari rumah, saya menggunakan jusenco.co.id di port 8282 koperasi. Jadi, tinggal masukkan aja alamat ini, lalu kita hit enter. Maka dia akan masuk ke sini. Oke, lalu kita klik sign in. Nah, untuk menggunakan program ini, kita perlu memasukkan ID karyawan sama password. Ini saya contohkan dengan account anggota, dan ini dia akan masuk ke akses untuk dashboardnya anggota. Saya kasih contoh ya. Sebagai contoh, saya menggunakan akunnya teman kita, Panji. Lalu saya masukkan dengan user passwordnya dia, lalu saya pencet login. Nah, seperti yang kamu bisa lihat, di sini ada fotonya dia, ada dashboardnya, kita bisa lihat ada tabungannya, dia tuh berapa, pinjamannya dia berapa. Ini tuh pinjaman baru, ini untuk melakukan top up pinjaman. Nah, coba sekarang kita lihat di bawah sini ada informasi tentang total pinjaman dia, sisa angsurannya ada berapa. Oke, itu simpanan dia ada berapa. Terus kalau sini adalah simpanan sukarela. Sukarela artinya kita simpan sesuai yang kita mau setiap bulannya, nanti dipotong dari gaji. Lalu di bawahnya sini ada lunas, ada outstanding, ada jumlah. Nah, ini ada 18 pinjaman. Jadi maksudnya adalah dia sudah melakukan pinjaman, dan yang di sini ada 18 yang sudah lunas. Kemudian ini adalah 3 yang pinjaman dia yang belum lunas, dan ini adalah jumlah dari total pinjaman yang dilakukan selama ini. Oke, terus kemudian di sebelah kanannya sini adalah informasi total, informasi tentang status pengajuan pinjaman baru atau top up. Jadi nanti kalau kita ada yang minjam, misalnya dia ada melakukan pinjaman baru, maka nanti dia akan masuk ke dalam status pengajuan pinjaman sini. Ataupun nanti top up pinjaman juga sama, dia akan muncul di sini nih. Oke, nanti kita akan coba. Tapi saya tunjukin dulu informasi yang lain di bawah sini. Oke, di sini adalah history pinjaman. Jadi selama ini dia pinjam, data-datanya akan muncul di bagian sini.
Oke. Nah, kemudian kalau sebelah kanannya sini adalah uh, angsuran dia. Jadi kalau misalnya dia ada pinjaman, nah ini sudah berapa kali angsur. Jadi dia akan muncul di sini. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat yang lain nih, misalnya pinjaman ini, nah kita tinggal pencet nanti dia akan muncul data yang lain. Data yang lagi ya, saya pencet ini, dia muncul yang lain. Oke, kita lihat ke paling bawah sini, di sini ada 3 yang sudah di-approve, tapi belum lunas, artinya belum done ya. Kalau done itu artinya sudah lunas. Jadi kalau misalnya dia ada pinjaman reguler di sini, dia baru 1 kali pinjam, maka dia akan muncul 1 kali angsuran, maka dia muncul angsuran di sini. Artinya ada 3 yang belum dia lunasi. Seperti yang saya tunjukkan di sini ada outstanding 3. Oke. Nah, terus bisa nggak saya print? Nah, tentu bisa. Ya, contohnya gini, print angsurannya saya untuk pinjaman yang ini. Maka saya pencet ini, dan maka dia akan muncul data angsurannya dia. Jadi ini namanya siapa, dia pinjam dengan jenis apa di sini, oke, berapa dia pinjam, dan ini berapa kali diangsur. Nah, kita klik lagi di luar sini. Nah, saya lanjut ke sini ya, ke dashboardnya ini. Jadi ini adalah tabungan aku. Jadi saya bisa lihat jumlah tabungan aku selama di tahun 2023. Jadi di sini akan muncul saldo nih, saldo dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sudah berapa bulan kita nabung di sini. Oke, misalnya ini ada 7 bulan. Maka ini ada, sampai sini ada 7. Nanti di sini nilainya akan terakumulasi lagi. Jadi totalnya adalah sebesar 12.950. Oke. Kemudian saya tunjukkan cara untuk pinjaman baru. Jadi kalau misalnya kita pencet ini, di sini kan dia sudah ada melakukan pinjaman 3 kali. Ya. Jadi di program sini dia bisa mengetahui bahwa dia masih ada outstanding 3. Jadi nanti dia tidak akan bisa melakukan pinjaman yang sama. Jadi misalnya gini, kita kan di koperasi itu cuma bisa dikasih 3 jenis pinjaman, ya, regular, khusus, dan instan. Jadi kita nggak bisa nih meminjam 2 kali, regular 2 kali, khusus 2 kali, atau instan yang lebih dari 2 kali. Jadi itu dibatasi di dalam program ini. Oke, saya tunjukin lagi ininya. Jadi pinjam baru nggak bisa. Nanti saya tunjukin. Kita coba lakukan transaksi top up dulu. Kita pencet ini kalau kita mau top up pinjaman. Terus, oke. Nah, di sini dia akan muncul nih sisa pinjaman yang tadi itu ada 3 itu. Nah, dia akan muncul lagi di sini 3. Nah, kita mau top up nih misalnya. Mau top up yang mana? Nah, kita tinggal pilih. Kalau misalnya mau top up 3-3-nya, maka nanti harus dilakukan 3 kali. Oke, saya contohnya yang regular dulu ya. Nah, kita pilih regular. Angsuran baru 1 kali dari 24 kali. Nah, kita lanjutkan di sini, pencet lanjut. Kemudian di sini kita bisa pilih apa namanya, mau diganti menjadi berapa termin, atau misalnya pinjamannya mau cuma 11 juta misalnya. Ya, kita bisa isi di sini. Dan di sini angsuran pertamanya apakah di bulan ini atau bulan depan. Tapi kalau misalnya di program, kalau udah tanggalnya itu udah tanggal 16 ke atas, ya maka kamu harus pilih bulan depan. Oke, maka dia akan muncul nanti tanggal 25 Agustus sebagai tanggal pertama kali angsuran. Kemudian kita pencet lanjutkan. Nah, ini adalah summary-nya. Di sini dikasih tahu bahwa angsuran sebesar 11.500.000 menjadi 12 juta. Jadi nanti jumlah uang yang akan ditransfer adalah 500.000 sesuai dengan jumlah top up yang dipilih. Oke. Setelah itu untuk masuk ke ajukan ini kita harus pencet dulu setuju
atas ketentuan yang berlaku. Nanti baca aja di sini ya. Kemudian kita klik sini dan ajukan. Nah, saya nggak pencet karena ini bukan punya saya. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjutkan ya tinggal ajukan aja di sini. Oke, kita kembali lagi ke awal ya. Kembali. Nah, lalu bagaimana nih dengan pinjaman baru? Oke, ini karena dia sudah ada 3 kali peminjaman, maka saya nggak bisa tunjuki cara melakukan pinjaman baru. Pada dasarnya sih sama dengan top upan di sini ya. Oke, kita coba pakai menggunakan ID yang lain ya. Kita logout dulu. Oke, kita coba menggunakan user yang lain. Contohnya pakai user saya. Kita login. Lalu masuk ke pinjaman baru ya. Saya tunjukkan. Nah, pinjaman baru ini dia ada 3. Kamu tinggal pilih mau yang pinjaman yang mana. Tapi kalau misalnya salah satu yang sudah pernah kalian ajukan, misalnya instan, ya kalian nggak bisa ajukan lagi. Pasti akan muncul satu message bahwa itu tidak bisa dilakukan. Oke, kita coba misalnya saya coba regular. Kemudian saya akan masukkan terminnya mau berapa kali potong. Nah, kalau misalnya saya maunya cuma 12 kali, ya saya isi 12 kali. Terus pinjamannya saya masukkan pinjam maksimal. Kemudian apakah angsuran ini mau di bulan ini atau bulan depan, tinggal pilih. Kalau di bulan ini ya dia tanggal 25 bulan 7. Kalau bulan depan nanti angsuran pertamanya di 25 bulan 8. Oke, kita pencet lanjutkan. Oke, kemudian saya pencet setuju atas syarat dan ketentuan. Kemudian saya ajukan. Udah, cukup sampai di sini. Oh ya, ada satu hal lagi. Setelah kamu ajukan ini, nanti dia akan mengirimkan email ke pengurus dan juga ke kamu kalau salah. Nanti kalau setelah pengurus approve atas pinjaman ini, dia akan mengirimkan email bahwa ajuan pinjaman kamu itu disetujui dan prosesnya akan berlanjut seperti ditransfer uangnya kurang lebih ya 1 kali 24 jam. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.